Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Teman-teman, di video kali ini saya ingin membahas tentang sebuah pembahasan, yaitu berupa nasihat dan pitutur para leluhur kita, teman-teman, yaitu larangan-larangan leluhur kita agar kita bisa menjadi orang yang hidupnya mapan dan kaya, teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mari kita lanjutkan videonya, teman-teman. Sebenarnya tidak ada orang yang ingin hidup miskin dan serba kekurangan. Semua orang itu ingin hidup kaya, itu pasti. Tapi tidak semua orang bisa hidup kaya. Kenapa, teman-teman? Kalau kita bicara soal takdir, teman-teman, memang benar rezeki itu sudah ada yang mengatur. Kita tinggal menjalani saja, teman. Tapi selagi kita masih bernafas dan masih hidup, teman-teman, kita ini juga diutus untuk berikhtiar dan berusaha. Berikhtiar dan berusaha itu hukumnya wajib bagi kita, teman-teman. Setelah berusaha, baru kita serahkan hasilnya mutlak pada Tuhan Yang Maha Esa, teman-teman. Jika kita belum berusaha tetapi sudah menyerah dahuluan, maka kita yang salah, teman-teman. Kekayaan itu penting. Sekarang saya ingin berbicara tentang uang, gitu. Bagaimana caranya agar kita tidak kekurangan uang? Walaupun masyarakat Jawa sangat dekat dengan filosofi nerima ikhlas apapun yang diberikan kepada Tuhan, atau nerima ing pandum, teman-teman. Atau makan tidak makan yang penting kumpul bersama, teman-teman. Atau mangan ramangan penting kumpul. Namun sebenarnya para sesepuh kita, leluhur kita telah mengajarkan, mengingatkan kita agar kita bisa hidup dengan mulia, teman-teman. Biar bisa kaya, masalahnya banyak diantara kita, teman-teman, itu tidak mengindahkan peringatan dari para sesepuh kita, teman-teman. Kemudian kita menyalahkan masalah kemiskinan kepada pihak lain, pada pemerintah dan pada orang-orang kaya yang kita rasa tidak adil, teman-teman. Saya akuin bahwa berbicara tentang kaya dan miskin, teman-teman, itu adalah istilah yang disebut kemiskinan struktural, teman-teman, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh kesempatan yang tidak adil. Antara keturunan orang kaya dan keturunan orang miskin, yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin. Tapi ini tidak bisa dihindari jika kita tidak cukup kuat untuk melakukan apa yang telah menjadi nasihat kakek nenek kita di masa yang telah lalu, ya. Melalui video ini saya ingin mengajak kita semua untuk meruntuhkan tembok itu, agar kita bisa menjalani hidup yang setara, ya, teman-teman. Dengan cara kita memperbesar wadah kita, teman-teman. Nah, kok malah wadah yang kita permasalahkan, ya, teman-teman? Rezeki itu seperti air, ya, sedangkan diri kita itu seperti wadahnya, atau bisa disebut ember, ya, teman-teman. Meski air yang mengalir itu deras, tapi jika wadahnya itu tidak luas, maka tetap saja akan tumpah, teman-teman. Begitu juga dengan rezeki. Jadi hal yang pertama yang perlu diperkuat adalah memperbesar wadah kita, memperbesar ember yang kita punya, teman-teman.
bagaimana caranya sesepuh kita atau leluhur kita itu telah memberikan peringatan kepada kita, teman-teman. Caranya adalah dengan tidak melakukan tindakan-tindakan yang akan saya sebutkan di video ini, teman-teman. Kurang lebih ada 11 tindakan yang tidak dianjurkan dijalani oleh para leluhur kita atau sesepuh kita, teman-teman. Ikuti video ini terus agar kita tidak salah paham, teman-teman. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel Lancaneru, teman-teman. Mudah-mudahan channel Lancaneru bisa memberikan manfaat kepada kita semua untuk kepentingan belajar bersama atau edukasi diri, teman-teman. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan share. Terima kasih, teman-teman. Mari kita lanjutkan videonya. Teman-teman, mari kita mulai dari yang pertama, teman-teman. Tindakan yang dilarang oleh leluhur kita untuk tidak kita lakukan, yang pertama adalah durung becus keselak besus, teman-teman. Durung becus keselak besus ini bisa diartikan belum bisa tetapi sudah tergesa-gesa. Yang kedua adalah kebat liwat gancang pincang, teman-teman. Maksud dari kebat liwat gancang pincang ini adalah suatu pekerjaan yang dilakukan dengan tergesa-gesa tetapi tidak teliti, teman-teman. Bisa dikatakan dengan cepat tapi ceroboh. Hal ini bisa merusak hasil dari pekerjaan kita, teman-teman. Kalau diperhatikan secara sekilas itu memang pekerjaan kita itu bisa diselesaikan dengan cepat, teman-teman. Tetapi secara kualitas itu sangat buruk sekali karena masih banyak hal-hal yang detailnya kurang, teman-teman. Dan kualitasnya benar-benar sangat buruk. Yang ketiga itu adalah orang yang gampang gumunan, getunan, lan gampang aleman, teman-teman. Salah satu ciri yang memiliki sifat itu adalah orang yang ketika penghasilannya itu naik, itu pengeluarannya ikut naik, teman-teman. Misalkan dengan hasilan 1 juta dalam waktu 2 minggu, teman-teman, pengeluaran 1 juta juga. Tetapi ketika mendapatkan peningkatan hasil menjadi 5 juta, maka pengeluaran juga ikut naik, teman-teman, yaitu 5 juta juga. Itulah ciri dari orang yang memiliki sifat gampang gumunan, gampang getunan, dan gampang aleman. Selanjutnya adalah besar pasak daripada tiang, teman-teman. Kita tentu tahu besar pasak daripada tiang itu maksudnya adalah lebih banyak pengeluaran daripada ke pemasukan, teman-teman. Itu juga menghambat kita untuk menjadi orang kaya. Kalau dalam istilah Jawa itu adalah kegedean empyak kurang cagak itu. Selanjutnya itu ada seneng milik barang kang melok dan gampang mangkro. Ini maksudnya adalah apa itu tergiur dengan sesuatu barang atau pekerjaan yang kelihatannya sangat mewah, sangat indah, teman-teman, dan gampang ragu dengan apa yang telah kita kerjakan selama ini atau yang telah kita punya selama ini. Selanjutnya ada memburu uceng kelangan delek, teman-teman. Uceng atau sumbu itu adalah sesuatu yang kecil, sedangkan delek itu adalah sesuatu yang besar. Kita ingin memiliki sesuatu atau sampingan, teman-teman, tetapi kita melupakan hasil pokok kita. Kita melupakan pekerjaan utama kita hanya untuk menuntaskan atau mengejar sampingan kita yang belum tentu hasilnya. Itu banyak sekali terjadi orang yang melakukan itu, teman-teman. Kita memburu barang yang tidak pasti dan akhirnya kehilangan pekerjaan utama kita, teman-teman. Selanjutnya ada istilah wedi anyang-anyangi buta, teman-teman. Wedi ayang-anyangi buta, teman-teman. Ayang-ayang itu adalah bayangan. Kita takut dengan bayangan yang kita timbulkan sendiri, teman-teman. Intinya kita jangan takut sebelum mencoba. Terkadang kita merasa takut dengan risiko-risiko yang kita bayangkan sendiri yang belum tentu kebenarannya karena kita tidak mengetahuinya, teman-teman.
Maka itu ketika kita ingin melakukan sesuatu, lakukan dengan perhitungan yang matang. Kita jangan takut dengan gambaran-gambaran atau bayangan-bayangan yang belum jelas, teman-teman. Selanjutnya kita jangan nyanding kebu kupak, teman-teman. Kebu kupak itu artinya adalah kerbau yang kotor, teman-teman. Dalam hal ini maksudnya adalah kita harus berhati-hati dalam kita memilih teman. Dalam berteman itu banyak sekali pengaruh-pengaruh yang akan mempengaruhi cara berpikir kita, bersikap kita, bahkan kecerdasan kita, teman-teman. Dalam bergaul atau berteman kita harus berhati-hati, jangan sampai kita memilih teman yang salah. Lebih baik punya sedikit teman tetapi teman yang bermanfaat, yang bisa memberi manfaat dan kita memberikan manfaat dalam pertemanan itu, daripada kita mendapatkan pengaruh negatif dari teman-teman kita yang jumlahnya banyak. Selanjutnya adalah jaga nondoke bloro, teman-teman. Ndok itu adalah telur, bloro itu adalah ayam liar atau ayam hutan. Kita tidak boleh mengandalkan sesuatu yang tidak pasti, teman-teman. Seperti istilah Jawanya itu jaga nondoke bloro. Kita dalam berusaha, dalam bekerja, teman-teman, kita perhitungkan dari skill kita, kemampuan kita, penghasilan kita untuk kita gunakan memenuhi kebutuhan kita, teman-teman. Jangan kita mengharapkan mengandai-andai sesuatu yang tidak pasti. Selanjutnya kita jangan sampai seperti pitik trondol diumbar nang pendaringan, teman-teman. Ungkapan di atas memiliki arti bahwa ayam trondol itu bisa dikatakan ayam nakal, dan diumbar di pendaringan itu dilepas di lumbung, teman-teman. Kalau kita mendapatkan suatu kepercayaan, kita harus tetap amanah dan menjaganya. Itulah maksud dari ungkapan di atas. Jangan kita mengkhianatinya seperti pitik trondol diumbar di pendaringan. Selanjutnya adalah gelem jalukan ora gelem wewean, teman. Ini maksudnya adalah suka meminta tetapi tidak pernah memberi. Ini adalah sifat yang tidak dianjurkan oleh kita agar kita menjadi kaya, teman-teman. Mental ini sangat penting sekali, yaitu mental untuk menjadi seorang pemberi. Dengan cara kita memberi itu kita meluaskan rezeki kita, teman-teman. Itu di dalam ajaran Islam jelas sekali diajarkan bahwa sedekah itu bisa memanjangkan rezeki, termasuk juga bersilaturahmi, teman-teman. Dengan kita banyak memberi, insya Allah kita akan dipercaya oleh Yang Maha Kuasa untuk menjadi perpanjangan tangannya untuk menolong para umat-umatnya, teman-teman, para teman-teman kita yang serba kekurangan. Teman-teman, sampai di sini dulu yang bisa saya sampaikan. Di video yang akan datang kita bahas satu demi satu secara detail 11 pantangan yang yang diajarkan atau dituturkan oleh para leluhur kita, para sesepuh kita orang Jawa, teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti video ini secara detail, secara lengkap. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.